menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim Lumajang 89,9 The Best Religious Radio Network. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Kesejukan di tengah hari. Oasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani di program Oase. Kali ini Oase bincang spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Jadi di sini banyak sekali info yang menarik gitu ya mitra muslim ya. Jadi Anda yang memiliki usaha kuliner gitu ya, ini ada yang namanya penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS. Apa sih itu mitra muslim? Nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan, tuntas sampai jam 2 siang nanti bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Ada Ibu Ari Risdianti, SKM Mkes, selaku Katimja Kesling Dinkes P2KB Lumajang. Dan juga ada satu lagi narasumber kita, yaitu owner Armet, pelaku usaha TPP yang sudah SLHS. Ada Bapak Tio Dwi Wibisono. Wah, seperti apa ini penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS? Akan kita bahas selengkapnya di Oase Bincang Spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mitra muslim. Tuntas sampai jam 2 ya. Nanti akan saya buka line interaktif juga untuk Anda yang mungkin penasaran gimana cara buatnya, apa sih itu stiker label dan juga SLHS ini apa. Kalau masih banyak pertanyaan, Anda bisa gabungan melalui WA di 0811 3400 899. Suara Muslim. Ya mitra muslim, langsung saja saya sapa kedua narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Ibu Ari dan juga Bapak Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ari? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak Tio? Seperti biasa, alhamdulillah. Luar biasa pokoknya hari ini. Luar biasa ya. Biasa di luar atau luar biasa? Dua-duanya sepertinya. Soalnya biasanya kan kalau pelaku usaha itu kan biasanya di luar gitu ya. Meskipun ada di dalam ruangan gitu, tapi kan juga belanja gitu nggak sih? Iya betul. Nah gitu ya. Membangun jejaring ya. Nah itu. Selalu membangun jejaring. Ya. Nah itu dia. Ini saya enaknya manggil Bapak Tio itu Bapak atau Mas? Masih muda banget ya Ibu Ari ya. Kakang Prabu kan kurang enak kayaknya. Oh itu jadi trek tek gitu ya. Takutnya nanti ada backsound itunya. Soalnya kalau dipanggilnya Kakang Prabu gitu. Oke, sesuai tema kita di siang hari ini tentang penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS. Sebelumnya nih ya, saya mau tanya dulu ke Ibu Ari. Apa sih itu Ibu Ari tentang mungkin banyak orang yang bingung ini tuh apa, untuk apa kayak gitu Ibu Ari. Saya sendiri pun juga selaku host gitu, soalnya baru banget mendengar tentang penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS. Monggo bisa dijelaskan dulu Ibu Ari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar setia Radio Suara Muslim di seluruh antero Lumajang, bahkan mungkin luar kota nggih. Alhamdulillah hari ini kita membahas topik yang
sangat penting, tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita agak asing masihan istilahnya nggih. Iya. Saat kemarin temanya apa? SLHS apa itu ya? Makanan menu apa gitu ya. Iya. Jadi SLHS itu sertifikat laik higien sanitasi. Mungkin kita belum banyak familiar terhadap istilah ini, tapi esensi atau urgensinya sangat penting sekali, terutama bagi kita yang memiliki usaha di bidang kuliner gitu ya, makanan, minuman, atau bahkan yang banyak dikunjungi orang ini seperti restoran, warung maupun kantin sekolah. Jadi banyak aspek, banyak segmen yang sebenarnya membutuhkan SLHS dan stiker pembinaan ini. Nah, kenapa penting ya? Ini mungkin kenapa dibahas ini? Kenapa penting? Karena SLHS ini menjadi ataupun stiker pembinaan nanti kita jelaskan detailnya. Ini sangat penting bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pertama untuk melindungi konsumen sebenarnya. Harapan kami saat pelaku usaha itu berproses untuk stiker pembinaan maupun SLHS ini untuk melindungi konsumen. Kenapa? Menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut telah berproses menunjukkan tempat tersebut aman dan bersih serta higien gitu. Karena ada tahapan, mungkin Mas Tio nanti menjelaskan, kami juga mengirimkan sampel makanan kami ke lab loh Mbak gitu. Iya. Jadi sebagai titik poin utama dalam melindungi konsumen agar hal yang kita konsumsi nanti ini benar-benar aman untuk kita konsumsi. Yang kedua, kita sebenarnya bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama ini bagi sisi pelaku usaha ya. Saat sudah mendapatkan sertifikat SLHS ataupun stiker pembinaan dan telah berproses ikut BIMTEK penjamah makanan namanya, atau sudah dikirimkan lab sampel makanannya, maka makanan dan minuman yang disajikan ini melalui proses yang higien dan sesuai standar kesehatan. Ini poin pentingnya juga bagi pelaku usaha. Dan di kami harapan besarnya adalah mencegah penyakit gitu ya. Jadi tidak ada kontaminasi faktor, semisal di tempat usahanya kecoa, tikus, ini yang jadi karena salah satu penilaiannya juga ke arah sana, termasuk pemilahan sampah sehingga tidak sampai tempat jadi berkumpulnya lalat, kuman gitu nggih. Dan harapan kami lebih luas terutama dari peningkatan sektor ekonomi adalah mendukung citra positif usaha kita gitu ya. Jadi dengan komitmen bersama, baik itu pelaku usaha, dari regulasi pemerintah serta masyarakat yang memilih, saat di depan kita masuk ada sertifikat SLHS ataupun stiker pembinaan, kita merasa lebih aman konsumen, sehingga usaha atau perputaran ekonomi kita mungkin bisa kita tingkatkan di Kabupaten Lumajang ini secara umum. Jadi memang dulu itu menjadi ranahnya Dinkes untuk menerbitkan manual memang. Jadi setelah berproses melengkapi berkas bisa diterbitkan manual. Namun sejak 2022 kami sudah dialihkan ke DPMPTSP melalui sistem OSS. Jadi semuanya digital gitu ya Mas ya. Digital, upload berkas, terus feedback di kami. Insya Allah setelah verifikasi dan memenuhi syarat, kita dengan mudah insya Allah membantu pelaku usaha untuk terbitnya izin ini. Jadi untuk yang usaha-usaha seperti restoran gitu ya, termasuk juga yang kafe, kan sekarang banyak tuh kafe. Nah kalau sudah diterbitkan stiker itu atau label SLHS itu ya, berarti sudah aman, terjamin gitu ya, dari mulai masaknya, dari mulai bahan-bahannya seperti itu, dan juga dapurnya juga sudah pasti bersih gitu ya Bu ya. Insya Allah diupayakan karena menjadi salah satu inspeksi kesehatan lingkungan namanya. Jadi petugas kami nanti dari Kesling akan melakukan IKL. Apa itu? IKL itu inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi ada ranah penilaian baik itu nanti bisa asesmen mandiri dulu sebenarnya dari pelaku usaha maupun dari petugas tentang pengolahan makanannya, keamanan pangan. Jadi ada poin-poin keamanan pangan termasuk
tempat usahanya. Jadi jangan sampai mungkin dapur ya tercampur dengan kamar mandi langsung. Nah, yang ini jadi ada semacam penilaian assessment sederhana di mana kita menunjukkan bahwa ada sarana, ada pengolahan, ada penyimpanan sampai penyajian ke pelaku usaha tersebut kepada konsumen kita harapkan aman. Dan kalaupun pada hari itu saat IKL itu belum bisa terpenuhi, rekomendasi perbaikannya bisa di-TL oleh pelaku usaha dengan segera sampai terbitnya SLHS tersebut. Kalau ini apakah memang khusus yang memiliki seperti warung, depot, restoran, ataukah bisa kayak istilahnya pedagang mungkin yang kecil-kecil, pedagang rumahan di rumah kayak gitu. Apa seperti itu, Bu? Jadi ada beda KBLI. Kalau di usaha itu kan ada KBLI ya. KBLI-nya untuk keluarnya SLHS dengan KBLI yang keluar stiker pembinaan. Nah, kalau yang SLHS ini ada 4 tipe. Satu itu depot air minum. Nah, kalau kita ketemu depot-depot air minum di wilayah kita, kita mungkin bisa menanyakan apakah sudah berproses. Nah, itu yang salah satu yang jadi komitmen adalah depot air minum. Yang kedua restoran. Nah, restoran, Mas Tio ini termasuk salah satu pelaku usaha yang dari jenis restoran. Siapa sih yang nggak tahu Armet ya? Siapa yang nggak tahu? Masa saya? Saya aja tahu. Saya saja tahu. Terus yang ketiga jasa boga. Nah, jasa boga ini bisa catering rumahan. Ada golongan A di mana porsinya kurang dari 750. Jadi ada pembagian golongan dari jasa boga masih kita bagi-bagi lagi. Jasa boga A ini kurang dari 750 porsi penyajiannya. Nah, golongan B lebih dari 750 porsi. Nah, kalau golongan C ini kebutuhan alat umum biasanya untuk cateringnya kereta api atau mungkin pesawat udara gitu ya, mungkin koordinat atau kerjasama khusus terus ngeten. Jadi jasa boga ini catering bisa mengajukan di sini untuk penerbitan SLHS. Dan yang keempat ini ada TPP tertentu. Ini mungkin juga tidak banyak orang tahu di mana adalah TPP yang umur simpannya 1 sampai 7 hari pada suhu ruang. Contohnya apa? Tahu tempe. Nah, ternyata tahu tempe ini izin usaha yang bisa dikeluarkan SLHS. Nah, selama ini kan karena sudah terbiasa ya masih belum ke ranah sana. Memang kami lebih menggiatkan untuk pelaku usaha yang jasa boga, restoran serta depot air minum ini untuk SLHS, Mbak. Nah, sementara tadi pertanyaannya berkaitan dengan warung, terus usaha rumahan. Ini apakah ada kewajiban atau upaya dari pemerintah untuk mengeluarkan izin? Ada, namanya TPP dengan label pengawasan atau stikerisasi. Nah, ini yang beda karena beda KBLI juga. Jadi jenis TPP ini banyak, rumah makan, warung, itu bisa diterbitkan stiker pembinaan. Ada juga penyediaan makanan keliling, tempatnya tidak tetap. Bisa keliling tapi biayanya bisa menyajikan atau mungkin lebih banyak sekarang orderannya lebih banyak ya daripada soalnya kan online juga sekarang. Betul. Ya kadang nggak punya yang kayak restoran atau warung gitu tapi ternyata orderannya banyak ya online gitu. Kita juga melayani seperti itu termasuk kemarin ke beberapa kecamatan kan tidak fokus di Lumajang kota saja, bisa Keranduagung, Tempur Sari bahkan Pronojiwo. Berarti semua kabupaten Lumajang. Itu mereka banyak jadi usaha kami ya dapur kami, Mbak, tapi online-nya sudah masuk list banyak gitu. Mungkin sehari bisa 25 sampai 50 porsi pesanan seperti itu. Terus ada juga restoran dan penyedia makanan keliling lainnya seperti gerai pangan jajanan, terus kantin ya. Ini termasuk kantin sekolah. Kalau di sini mungkin buka kantin gitu ya, kantin dengan hampir mirip kayak Pujasera atau mungkin sentra jajanan di tempat wisata. Itu kan gerai-gerai yang menyajikan makanan siap saji juga. Ini menjadi
ranah pendampingan untuk terbitnya stiker pembinaan. Oh, Seperti itu, jadi Mbak. semuanya tuh sebenarnya bisa ya Bisa. untuk mendapatkan stiker ini ya, Nggih. atau ya termasuk label pengawasan juga. Betul, Seperti itu. betul. Karena kan mungkin orang-orang yang memiliki usaha kadang ya ngapain ngurus karena kan kita cuma di rumah, Iya. terus ngapain ngurus karena kita nggak punya warung, karena kita nggak punya restoran kayak gitu. Betul, Padahal kan betul. sebenarnya ini sudah termasuk di dalam jenis TPP itu ya, banyak banget gitu jenisnya. Nggih. Oke. Nah kalau untuk syarat-syaratnya atau apa saja yang menjadi penilaian, terus gimana cara mendaftarkannya gitu, itu nanti kita bahas di sesi yang Siap. kedua ya. Termasuk Iya, saya juga betul. mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tio gitu ya, pengalaman beliau untuk mengurus SLHS itu gimana ya kan, susahnya, mudahkah atau seperti apa, nanti di sesi yang kedua. Kita rehat dulu ya Mitra Muslim ya, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Oase. Oase. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama saya Kiki Rizkiani dalam bincang spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dengan tema penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS bersama Ibu Ari Risdianti SKM Mkes dan juga Bapak Tio Dwi Wibisono. Nah, kita masih ngebahas ya tentang SLHS ini, bagaimana sih cara untuk mendapatkannya nih Ibu Ari? Nggih. Sebenarnya untuk mendapatkan SLHS atau stiker pembinaan pengawasan ini mudah ya Mas ya. Mudah-mudah susah. Oh, mudah-mudahan mudah. Mudah-mudahan dipermudah gitu ya. Enggak, sebenarnya juga tidak sulit. Ini beda konteks dengan perizinan yang lainnya gitu Mbak ya. Saat kita memiliki kelengkapan ini, sebenarnya untuk perizinan khusus SLHS maupun stiker pembinaan di OSS DPM PTSP ini sangat mudah, sangat mudah. Namun memang prosesnya harus kita lewati gitu ya. Nah, itu Ini prosesnya. prosesnya harus kita lewati. Jadi memang pelaku usaha yang mengurus perizinan ini, pertama syarat wajibnya adalah telah mengikuti BIMTEK penjamah makanan. Nah, ini yang memang dilaksanakan oleh Dinkes dan menjadi amanah tupoksinya di kami di Timja Kesehatan Lingkungan. Jadi tiap tahun Pemkab memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan ini. Sebenarnya bisa juga dilakukan mandiri oleh asosiasi pengusaha atau asosiasi warung, resto, itu bisa. Namun nanti narasumber serta kisi-kisi materi BIMTEK ini seperti pelatihan memang Mbak. Walaupun kalau pelaku usaha yang sudah menjalankan standarisasi ini, walah ternyata sesederhana itu gitu nih Pak Tiga. Betul. Oh, Nah, iya. betul. Jadi materinya memang sangat dasar. Harapan kami setelah BIMTEK ini adalah komitmen, sebenarnya lebih ke arah komitmen perubahan perilaku untuk higien sanitasinya, untuk penguatan higien sanitasi. Kita bekali pelaku usaha ini berkaitan dengan pangan aman, tentang higien sanitasi personal individu pelaku usaha atau penjamah makanan. Istilah kami penjamah makanan. Orang yang menjamah makanan, menyajikan, menghidangkan, memasak, itu penjamah makanan. Dan lebih ke bagaimana sih standar ruang layanannya, bagaimana pemilahan atau pasokan bahan baku sampai disajikan biar aman itu seperti apa. Itu kita sajikan selama 2 hari BIMTEK ini untuk pelaku usaha. Nah, ini seperti kunci SIM-nya gitu untuk melakukan tahapan berikutnya. Yang kedua adalah pelaku usaha ini membuat profil. Jadi usahanya itu jenisnya apa, nama usahanya apa, alamatnya di mana, seperti itu Mbak. Jadi profil singkat usaha ini yang diupload juga di DPM PTSP nanti di sistem OSS. Yang ketiga telah dilakukan IKL oleh petugas Kesling, baik itu oleh Puskesmas maupun Dinkes. Jadi inspeksi kesehatan lingkungan tadi, jadi meninjau langsung, visitasi memang
kami tidak bisa zoom ya kalau ini. Iya, nggak Karena bisa, kalau jadi harus langsung. sowan ke Armet itu beda rasa nanti dengan Oh iya. Kalau Zoom kan nggak bisa dijelaskan, bisa ya, nggak bisa dokter. dirasakan juga gitu ya. Iya kalau Jadi- datang langsung kan sudah ketahuan semuanya. Iya, jadi memang harus ya. Jadi memang rekomendasinya lebih ke arah langsung kita aturkan pada pelaku usaha pada saat itu juga. Jadi rekomendasi perbaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperbaiki kinerja yang di sana seperti itu. Jadi memang IKL ini assessment langsung di lapangan seperti itu. Nah, Jadi langsung turun langsung ke betul. tempatnya Nggih, gitu ya. verifikasi. Walaupun secara sistem kan sebenarnya juga bisa lewat video profil usaha gitu ya. Tapi ada beberapa tahapan rekomendasi yang kami juga berharap pelaku usaha bisa sharing dengan kita terkait kekurangan atau mungkin kalau ada tempat sampah kenapa terbuka, kalau memang ada yang tertutup seperti itu yang iya, kadang-kadang sesederhana itu, saya sederhana untuk rekomendasinya. Nah setelah dilakukan IKL, telah ikut BIMTEK Penjama, pelaku usaha melakukan pemeriksaan lab olahan pangannya. Pelaku usaha melakukan lab olahan pangannya yang biasanya sering atau diminati oleh konsumen ini apa sih? Contohnya di Armet itu apa? Kemarin Telur dibawa- bakar gitu iya, ya. sama ayam geprek kemarin. Oh, ayam geprek. Yang dilabkan Nah, itu. ayam geprek ini yang dilabkan bisa ke Labkesda gitu karena lab lingkungan ada di sana juga sih. Di Lumajang daripada jauh-jauh ya. Iya. Bisa ke Labkesda. Di sana di lab hasilnya saat TMS atau MS gitu ya keluarnya. Kalau TMS tidak memenuhi syarat. Nah, ini berarti masih ada bakteri yang mungkin berbahaya saat disajikan kepada konsumen atau mungkin cara penyajian kita yang salah gitu ya. Walaupun dari rice cooker seperti nasi dari rice cooker kemungkinan masih TMS. Kenapa? Mungkin pada saat setelah dari rice cooker ini ternyata masih ada jeda atau mungkin higien sanitasi yang mengambil petugasnya ternyata enggak pakai sarung tangan atau celemek tapi langsung habis iya, iya. kora-kora langsung ke situ. gitu ya. Jadi mungkin rekomnya nanti bisa keluar seperti itu. Jadi lebih ke higien sanitasi. Kalau sudah memenuhi syarat, ini menjadi bahan untuk diupload juga di dokumen. Dan yang terakhir kita ke DPMP TSP atau Mall Pelayanan Publik Lumajang. Namun tahu ya. Nah di sana akan diarahkan petugas kita sanjang gitu ya, kita ngomong kalau kita mengurus SLHS sehingga diarahkan untuk berproses ke sana bahwa kalau belum punya NIB, kalau belum punya nomor izin berusaha, kita diarahkan untuk mengurus NIB dulu. Jadi setor KTP sama apa ya? Sama akun email. Nah, bawa HP, bawa KTP gitu nanti dibantu oleh petugas MPP. Nah, kalau sudah punya NIB, kita arahkan untuk segera berproses SLHS. Jadi syaratnya stiker pembinaan maupun SLHS tadi sama, ada profil usaha yang sederhana tadi, mengetahui di mana alamatnya itu, telah melakukan IKL, jadi upload juga dokumen IKL PDF-nya, terus upload sertifikat BIMTEK Penjamah Makanan yang sudah diikuti oleh pelaku usaha. Terus menyajikan juga upload dokumen lab tadi. Labnya ini memang akhirnya mandiri ya, mandiri pelaku usaha untuk melabkan di sana. Tidak ada subsidi atau biaya yang ditanggungkan dari Pemkab gitu. Tapi pelaku usaha ini yang mandiri untuk melakukan pemeriksaan. Dan dikirim berkas lengkap upload nanti dari kami dari Dinas Kesehatan melalui sistem tersebut akan ada notifikasi untuk verifikasi berkas. Berkas lengkap semua insya Allah dalam waktu berapa hari? Kurang dari 1-24 jam. Oh iya? Enggak juga. Enggak juga. 2 hari, 3 hari. Jadi SOP kami memang maksimal 2 minggu itu sudah, tapi dengan adanya proses OSS dan kita selalu koordinasi dengan petugas MPP, jadi notifikasi ini 2 kali 24 jam kami respon untuk ininya. Jadi kalau sudah direspon, kita mengeluarkan BA verifikasi, mungkin kunjungan lapangan dari hasil IKL itu ada dokumentasi,
dari MPP selaku mekanisme kerja, karena ada kendali dari kepala badan gitu ya, atau mungkin fungsional pelaksananya sudah terbit. Jadi pelaku usaha tidak perlu ke Dinkes lagi atau ke MPP lagi, bisa download lewat akunnya. Betul. Oh, Sertifikatnya bisa langsung masuk di akunnya. bisa langsung Pelaku dipajang usaha. di restorannya, di Betul. warungnya gitu Tinggal ya. berapa kali. Tinggal yang Dibuat ukuran banner berapa gitu ya. Oke, jadi insya Allah proses ini saat pelaku usaha sudah menjalankan targetnya, misi berangkat ke MPP untuk terbit SLHS, insya Allah tidak ke sana lagi setelah berkas lengkap, nggih, bisa di-download lewat akun yang dari penyedia tersebut. Oh, oke. Ini juga sebenarnya pertanyaan dari Bu Dela di Laban ya. Tadi caranya seperti apa? Karena beliau juga memiliki usaha rumahan gitu. Kayak dia usahanya ini kayak bikin jajanan pasar klepon gitu, cenil, Kue basah ya? Iya, kue gitu ya? basah kayak gitu. Tapi hanya di rumah aja gitu. Nah sebenarnya bisa atau enggak? Dan untuk yang kayak pedagang kayak cilok kan sekarang banyak banget ya. Ada yang mercon kayak, ada yang isi apa gitu ya. Kalau dulu yang saya tahu kan cilok kanji. Sekarang mah cilok daging gitu. Iya. Nah itu sebenarnya bisa ya Bu ya. Itu kan karena masuk di tadi TPP stiker ya. Stiker pembinaan. Oke. Nah, kalau yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ari bahwa telah mengikuti BIMTEK, itu informasinya dapatnya dari mana, Bu? Kadang kan kita tidak tahu gitu ya. Betul. Memang untuk BIMTEK penjamah makanan ini kami masih mendapatkan alokasi anggaran itu untuk satu kali dalam setahun untuk kapasitas 50 sampai 150. Jadi memang di tahap gitu ya, bertahap, dan info ini biasanya dapat dari teman-teman puskesmas. Kita sharingkan saat jadwal kegiatan ini kita sharingkan ke teman-teman puskesmas untuk terutama memotret yang berpotensi untuk berkembang lebih gitu nggih. Mungkin aktivitasnya sudah lebih dari setahun atau 2 tahun gitu, yang sudah punya konsumen tetap gitu, biasanya ke teman-teman puskesmas didaftarkan ke kami. Ataupun kalau memang mau mandiri, monggo langsung ke dinas kesehatan, bisa konsultasi untuk kegiatan tersebut. Karena memang terjadwal, nggih, kadang ada agenda di bulan Maret, di Juni gitu. Bahkan ini informasinya teman-teman desa Kutorenon ya. Kutorenon ini juga sudah mengumpulkan pelaku-pelaku usaha rumah atau mungkin warung untuk agar aman gitu ya. Akan desanya desa aman pangan gitu ya, dari Bu Kepala Desa atau TPPKK Desa Kutorenon itu kemarin sempat berinisiasi, bagaimana sih Mbak sharing-sharing informasi kata singatan. Jadi memang lebih ke proaktif kita juga sih untuk mencari informasi ini, karena memang anggaran kami masih terbatas untuk kegiatan tersebut, tidak bisa fasilitasi. Oke. Nah, kita mau ke Pak Tio dulu ya. Karena kita juga ingin tahu langsung reviewnya gitu ya. Karena ini kan Pak Tio selaku usaha TPP yang sudah SLHS, berarti udah punya ya. Alhamdulillah sudah terbit. Nah, itu reviewnya gimana tuh? Dari cara awalnya. Itu gimana, susah, mudah atau kayak gimana? Susah banget. Saya ini ya, cerita dari awal ya. Cerita dari awal sampai pada akhirnya sekarang memiliki SLHS. Jadi kalau dibilang susah, betul susah pada awalnya. Jadi saya itu tahu informasi SLHS dari awal merintis usaha. Nah, kenapa waktu itu tidak take action di sana? Saya rasa kendalanya ada 2. Yang pertama, orang atau teman-teman ya yang sedang merintis usaha pasti fokusnya itu gimana dapat omset, profit, pelanggan banyak, seperti itu ya. Benar. Jadi kita buru-buru itu ngurusi persyaratan SLHS, perizinan, tapi yang di belakang kita dapurnya belum ngebul gitu ya. Ya istilah gitu loh. Jadi pada waktu itu saya tahu informasi SLHS, tapi kita tidak melakukan itu. Itu satu, kita masih fokus di pengembangannya sampai benar-benar settle bahwa oh ini sudah
kita dapat sekian, pada akhirnya kita bisa tinggal untuk memikirkan hal yang lebih penting lagi. Itu. Yang kedua, kalau teman-teman mencari informasi SLHS ini melalui Google ya, kita kan kalau pengen sesuatu pasti pertama kali jalannya googling dulu. Pasti ke Mbah Google Pasti istilahnya ya, sudah ya. karena semuanya ada di situ. Semua begitu. dari situ. Tinggal klik pengurusan SLHS. Saya yakin teman-teman mundur. Sulit, ya. Jadi informasi dari Google itu betul detail, tapi tidak ada teknisnya. Oke. Contoh seperti ini, di syarat dasar kita dapat SLHS itu kan harus harus terdaftar izin berusahanya, yang ditandai dengan nomor induk berusaha itu tadi ya, Iya. NIB itu. Nah, Google tidak menjelaskan itu di situ. Caranya kita dapat NIB gimana, harus kemana, ke siapa, itu nggak ada. Jadi memang betul kata Bu Ari, kita memang harus proaktif di sana. Jadi beruntungnya kami teman-teman yang masih muda juga, kita kan sering googling juga, mencari cara-cara dan sebagainya ya. Karena sekarang memang semua serba digital, seperti sistem pengurusan izin berusaha itu, NIB itu sekarang sudah online, kita tidak perlu ke mall pelayanan publik, jadi melalui OSS tadi itu memang sudah bisa dari sana. Ya. Kemudian itu jadi catatan. Jadi satu, kita masih belum fokus untuk pengurusan izin. Kedua, memang sulit kalau kita mencari informasi SLHS dari Google, gitu. Waktu itu pada akhirnya, ketika terutama yang saya rasakan ya, lalapan Armet sudah jalan, saya itu memang benar-benar datang ke Dinkes. Oh, Ya, jadi saya- itu inisiatif sendiri Betul. ya. Kita ada teman di Dinkes, tapi kan tetap aja teman-teman yang pemula pun pasti merasakan ini. Ini saya ke Dinkes tapi kemana? Oh iya. Ya, tetap aja ya. Iya ya. Gimana Cuma gitu? taunya Dinkes di alun-alun gitu. Betul. Ya. Rumahnya banyak ternyata. Ternyata di situ ruangannya banyak juga, Benar. bidangnya banyak sekali. Jadi ke Dinkes pun tetap bingung. Akhirnya nggak jalan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Iya. kalau udah punya kemauan kuat ya sudah, kita harus memang bergerak mencari informasi. Dan karena ini hubungannya dengan kesehatan, tidak ada yang lain, sudah pasti di Dinkes, gitu ya. Waktu itu saya ketemu dengan teman, saya tanyakan, aku kalau pengen SLHS ke siapa, gitu. Kemudian diarahkan ke saya nggak tahu waktu itu bidang apa ya. Kalau nggak salah Kesling memang ya, Kesling ya. Dulu di Kesmas memang. Di Kesmas ya. Jadi ketemu teman di Kesmas, dia sampaikan ini kebijakannya nanti ada di Pak Dodi. Ya itu di nanti teman-teman cari aja Pak Dodi aja sudah. wes. Oh, carinya Pak Dodi gitu ya. Jadi saya sempat setor nama ke Pak Dodi. Oh. Ya saya sampaikan itu insya Allah sebelum puasa. Jadi baru-baru ini memang. Oh iya. Jadi saya kan sudah 3 tahun berjalan, tapi memang baru-baru ini kita benar fokus pengen punya SLHS. Setor nama ke Pak Dodi, istilahnya Pak saya ingin punya SLHS seperti ini, langkah pertamanya apa? Kamu harus BIMTEK, memang disampaikan seperti itu. Sudah, waktu itu sudah clear seperti itu. Alhamdulillahnya pelanggannya Armet ini kan beberapa memang dari orang kesehatan, termasuk dari Puskesmas. Jadi waktu itu saya di WA oleh dari Puskesmas Joko Turunan, namanya Budini. Entah ini informasi dari Dinkes atau memang beliau sendiri, saya kurang paham ya. Budini sampaikan, Mas ada BIMTEK penjama makanan. Seperti itu. Akhirnya sudah, Bu ini arahnya nanti kemana? Ini kalau diurus ke SLHS bisa. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk ikut. Karena memang satu-satunya satu syarat yang harus dipenuhi itu memang harus kita ikut BIMTEK ini. BIMTEK. Kalau enggak ikut ini memang enggak bisa daftar. Memang enggak bisa daftar gitu ya. Iya. Akhirnya saya ikut, BIMTEK-nya pun bukan BIMTEK yang sulit, jadi BIMTEK yang bisa kita mudah mengerti dan mudah kita terapkan di tempat usaha kita. Intinya yang saya tangkap adalah SLHS ini kan komitmen kami para pelaku usaha ya di bidang kuliner terutama untuk menjaga keamanan pangan seperti itu. Dan yang saya yakini teman-teman tanpa SLHS pun mereka juga melakukan ini. Jadi mereka menjaga keamanan pangannya, nggak dicampur segala macam yang berbahaya karena memang untuk kelangsungan usaha. Tapi bedanya teman-teman tidak terverifikasi, tidak verified. Ya, salah satu yang membuktikan bahwa ini benar-benar komitmen dan diawasi bersama ya memang dengan SLHS atau stiker label. Mau nggak mau, yang mau naik level kita memang harus daftar SLHS itu. Jadi beberapa persyaratan yang menurut saya sulit
itu di BIMTEK-nya, karena satu informasi BIMTEK terbatas. Jadi kalau memang kita tidak aktif untuk bertanya ke Dinas Kesehatan atau DPNTPSP, kita ya tidak dapat informasi itu, gitu. Atau kita memang sering silaturahmi entah ke petugas puskesmas ya. Jadi memang nama kita ada tuh, orang kalau aku mau nyari ini ya untuk ikut BIMTEK siapa ya? Tahu tuh Mas Tio aja ikutin gitu. Jadi memang sudah notice tuh gitu ya. Itu. Nah, itu. Kalau yang ada kelebihan dana mungkin bisa mencari BIMTEK di luar yang tidak free. Kalau Dinas Kesehatan kan Free ya. Iya. Ya, kita senangnya itu loh. Jadi Loh, biasanya kalau pengusaha emang dicarinya yang seperti itu ya Mas Tio ya. Jadi saya itu bersyukur sekali karena dengan adanya pendampingan dari Dinas Kesehatan, yang awalnya saya itu rumit ya, pecah kepala sudah wis, tidak bakal bisa SLHS gitu, rumit. Kalau baca IKL-nya pun banyak sekali dan aduh ini warungku tidak bakal memenuhi syarat sama sekali gitu. Nah kalau tidak ada pendampingan dari Dinas Kesehatan dan teman-teman memang nggak mencari informasi itu, ini pasti akan kesulitan untuk SLHS. Tapi kalau teman sudah klik tahu, aku harus di mana cari informasi dan siapa yang bisa mendampingiku, gitu ya, itu sangat mudah. Makanya saya tuh kaget waktu itu, tiba-tiba loh sertifikat turun, jadi aku bisa gitu. Karena nggak nyangka semudah ini ternyata bikin membuat sertifikat SLHS itu. Yang penting, yang tak maksud mudah itu kita tetap memenuhi persyaratan sesuai yang disampaikan Bu Ari yang awal itu. Jadi satu memang kita harus uji lab, kemudian ada inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL itu. Terus identitas usaha kan kita sudah bisa tulis sendiri ya. Kemudian yang terpenting adalah sertifikat penjamin makanan tadi. Jadi ada 4 poin penting itu, tapi yang paling dasar teman-teman memang harus sudah punya nomor induk berusaha. Gitu. Jadi harus diurusnya NIB dulu. NIB gitu dulu, ya? sudah pasti harus itu, kemudian masuk ke persyaratannya SLHS. Nah, cerita dikit tentang inspeksi. Memang Armat waktu itu sampai 3 kali. Ya, dari saking teman-teman. senangnya ya Ibu ya ke sana ya. Favorit kayaknya. Jadi yang pertama ketemu dengan kami, saya sempat ketemu langsung, kemudian disampaikan ini kekurangannya. Jadi memang enaknya itu di sini, kita ketemu dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan, kemudian disampaikan bahwa kamu yang harus diperbaiki ini loh kalau pengen SLHS. Termasuk tadi tempat sampah, saya memang harus ganti waktu itu. Iya, kita buang akhirnya langsung. Itu yang terbuka. Iya betul. Karena yang terbuka. Soalnya tadi sempat disinggung sama Bu Ari ya. Iya, memang kan kita nggak aware ya. Kita menganggap bahwa tempat sampah ya seperti itu sudah. Iya. Gitu. Ternyata setelah kita dapat materi sebagainya bahwa tempat sampah terbuka ini sumber kontaminan loh buat makananmu, apalagi di ruangan itu dekat dengan makanan yang jadi kan. Akhirnya waktu itu mau nggak mau kita harus ganti, itu kita ganti itu. Kemudian ada koreksi lagi, nanti untuk pegawainya APD ya. Waktu itu nggak ada topi, nggak ada penutup kepala. Sudah kita pelan-pelan penuhi itu, gitu. Kemudian kebersihan tempat segala macam. Memang ada peran aktif dari Dinas Kesehatan yang membantu kita, bukan mempersulit, membantu kita agar IKL ini kamu lolos gitu. Dan itu mudah ketika kita ikut instruksi, kita mau berbenah gitu ya. Atau ini untuk kebaikan bersama juga. Benar. Gitu. Atau yang paling penting memang sarung tangan ketika proses menyajikan makanan. Kadang ini yang terlupakan ya. Kalau nggak pakai jepit, kemudian kondisi kepepet, kadang-kadang sudah loss gitu. Iya, langsung ya tangannya ya. Iya. Jadi Langsung menjamah. yang seperti itu jadi koreksi tersendiri. Kami pun langsung evaluasi bersama teman-teman kru Lalapan Armat waktu itu. Ya sudah, kita kumpulkan bersama, kita komitmen bareng bahwa ayo kita menuju SLHS, dan ini ketika terbit pun bukan berarti kita enak-enakan, malah bebannya nambah gitu ya. Jadi kita ada tanggung jawab bahwa kita sudah punya ini loh, harus kita jaga benar. Jangan sampai yang menerbitkan SLHS pun nanti kena efeknya gara-gara kita nggak tanggung jawab, hanya mendapatkan ini buat gaya-gayaan, punya stiker lab, stiker SLHS gitu ya. Apalagi kemarin informasinya kan kalau nggak salah untuk kategori resto itu baru kami yang terbit. Nah, untuk kategori resto ya. Makanya dikatakan mudah ya. Itu. Jadi ketika teman-teman bergeraknya sendiri,
saya yakin susah. Tapi ketika memang bergeraknya tepat dengan didampingi dari tim dari Dinas Kesehatan, itu sangat mudah. Bahkan nggak bakal nyangka kalau Semudah itu. Iya, semudah itu dan bener. bisa langsung terbit gitu Dan ya. bisa terbit, Oke. gitu. Nanti kita lanjutin lagi. Kita ke jeda dulu ya, Mas Tio. Oh, Pak Tio. Mas atau Pak sih? Bebas. Soalnya kok kayaknya berasa kayak seumuran gitu loh sama saya. Karena masih muda jiwa-jiwanya. Ibu Ari juga ini masih muda banget. Kalau ngobrol itu enak gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Mitra Muslim, kita jeda dulu. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Oasa. Oasa. Mitra Muslim, kembali lagi di Oase, bincang spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Kita bahas tentang penerbitan stiker label pengawasan dan SLHS. Ini hampir di ujung acara kita ya, Bu Ari. Nah, ada yang bertanya juga sebenarnya bahwa untuk mengurus SLHS ini berbayar nggak sih? Ini langsung ke pelaku Oh iya, usahanya langsung saja pelaku- ini. Iya ya. Selama ini Biar prosesnya terbukti seperti apa gitu. Alhamdulillah sekali ya. Kalau di luar saya nggak tahu. Kalau di Lumajang benar-benar gratis. Tis. Gratis. Yang berbayar itu hanya lab. Lab. Itu pun murah, 60.000. Dan waktu itu saya itu nggak berangkat sendiri, dibantu oleh teman-teman puskesmas. Oh, jadi benar-benar ada pengambilan pendampingan dari puskesmas ya? Benar-benar istimewa pokoknya kita. Oh. Gitu. Memang sangat mudah karena sekarang kita didampingi oleh banyak orang, entah dari puskesmas atau dari Dinas Kesehatan sendiri. Terus prosesnya semua gratis, BIMTEK-nya gratis. Kalau berbayar itu mahal ya Bu ya? Kalau Iya. BIMTEK penjamin itu mahal sampai jutaan Bu ya? Jadi memang seperti di Surabaya atau Malang, pelaku usahanya yang memang melakukan asosiasinya yang melakukan, dan memang secara pembiayaan full ditanggung oleh pelaku usaha yang mengharapkan keluarnya sertifikat BIMTEK BIMTEK ini. itu ya. Kalau di Oh. sini alhamdulillah pemerintah masih memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi memang full hadir gratis. mendengarkan Iya. dan sharing gitu. Berarti kalau untuk yang di desa-desa, maksudnya di kecamatan ya, Iya. di luar kota Lumajang, kecamatan kota Lumajang, itu berarti harus benar-benar cari info, nggak harus ke Dinkes ya, mungkin ke puskesmas. Bisa ke gitu ya. puskesmas. Memang Puskesmas. lebih kami arahkan teman-teman puskesmas juga aktif untuk mengajak pelaku usaha ini melakukan sertifikasi. Oke, Nggih. jadi memang kita nggak usah mikir karena saya jauh nih gitu ya, Enggak, jauh ke alun-alun gitu. betul, Jadi betul. lebih baik dari puskesmas aja, karena dari puskesmas sendiri, katanya Pak Tio sendiri kan memang ada pendampingan gitu ya. Betul. Jadi jangan merasa sendiri. Iya. Bahkan waktu itu ya, terbitnya hasil lab pun itu dari puskesmas yang antar ke tempat saya. Oh Iya. iya. Jadi kita maksudnya selaku pelaku usaha ya fokus aja sama usahanya gitu ya. Iya. Maksudnya tidak mengganggu gitu ya untuk mengganggu. pengurusan SLHS Iya, memang, ini. yang agak lama ini di BIMTEK-nya gitu. Betul. Menunggu waktu BIMTEK karena memang kami terschedule ya Mbak ya, terschedule jadwalnya semisal di tribulan 1 atau tribulan 2 menika. Jadi pelaku usaha yang mengajukan di awal mungkin menunggu untuk proses BIMTEK. Tapi kalau sudah melakukan BIMTEK tahun-tahun sebelumnya bisa langsung pengajuan di Mall Pelayanan Publik. Oke, Seperti nah itu. kalau untuk BIMTEK-nya itu apa Iya. dilakukan setiap mau perpanjang atau seperti apa? Nah kalau untuk waktunya juga, nah ini masanya ya, Iya. masa SLHS ini ataukah seumur hidup atau selama usaha itu berdiri atau berapa lama? Iya. Jadi kalau terbitnya SLHS ini berlaku 3 tahun. Oke. Namun untuk BIMTEK penjamah makanan, jadi sertifikat BIMTEK penjamah makanan yang menjadi salah satu syarat syarat pengajuan maupun perpanjangan ini berlaku seumur hidup. Jadi contohnya Mas Tio ini sudah mengikuti BIMTEK penjamah makanan tahun 2022 gitu ya. Maka saat perpanjangan di tahun 2026 lah, 2026 nanti,
Mas Tio nggak usah ikut BIMTEK penjama lagi, cukup upload berkas penjama, jadi jangan dihilangkan. Oh, iya, Atau nggak mungkin boleh sudah ya. di file khusus gitu ya. Laminating kalau zaman dulu ya kan, zaman dulu di laminating. Bahkan, beberapa pelaku usaha yang telah melakukan BIMTEK penjama ini, kita masuk warungnya sudah tertempel di Bigora gitu ya. Telah mengikuti BIMTEK penjama, ada foto nama gitu ya, Oh, tahun iya. berapa BIMTEK. Nah, ini bisa berlaku seumur hidup memang. Oke, jadi Iya. kalau untuk penerbitan SLHS-nya itu 3 3 tahun, tahun. tapi kalau untuk BIMTEK-nya itu seumur Seumur hidup. Seumur hidup. Jadi nggak usah ikut lagi ya Pak Tio ya. Betul. Nanti Malah reuni. jadi narasumber nanti. Kayaknya jadi narasumber kemana-mana ini nanti Pak Tio. Jadi kalau ada BIMTEK, Pak Tio ini narasumbernya gitu ya Bu Ari ya. Spesial sekali. Spesial. Jadi ini tidak berbayar, yang berbayar Tidak berbayar. sendiri ini adalah labnya. Nggih, betul. Ya, oke. Itu tadi dari jawaban-jawaban yang bisa menginspirasi kita sebagai pelaku usaha supaya lebih memiliki kepercayaan diri gitu ya, bahwa Ya, ini betul. loh usaha kita udah aman, higienis, bersih gitu ya. Termasuk yang dirasakan Pak Tio juga seperti itu ya setelah memiliki SLHS ini. Betul. Jadi mau nggak mau karena kita sudah terbit SLHS, artinya kita komitmennya semakin nambah itu. Yang kemarinnya sepele, noto-noto sembarangan gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa karena itu tadi kita sama-sama komitmen. Kemudian kita sudah dibantu dari dinas kesehatan. Seandainya ada apa-apa, itu bukan hanya Armed yang kena, pasti ini semua atau OPD yang terlibat di dalam pengurusan SLHS pasti kena teguran semua. Jadi kita juga di Lalapan Armed pada akhirnya sama-sama komitmen meningkatkan keamanan dan higienisnya di usaha kami seperti itu. Nah, ini aja ya buat teman-teman pendengar. Barangkali ada yang berminat, kami di Lalapan Armed terbuka untuk sharing. Silakan datang atau menghubungi saya langsung, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai sambil inilah ngopi-ngopi gitu, nggak apa-apa. Ya. Sambil mimi es teh gitu. Karena memang mudah, bener mudah. Itu ya jadi mindset yang sulit waktu itu ya memang karena kita itu wawasannya Belum tahu minim. informasi ya. Iya, Iya. wawasannya sangat minim, nggak bisa ini ya melakukan A kemana, nggak bisa. Tapi kalau kita sudah tahu 4 syarat yang disampaikan di SLHS itu semua mudah sekali dilakukan. Bahkan nggak sampai 1 minggu kita bisa selesai kok kejar itu. Oh, oke. Syaratnya memang harus ada NIB di iya awal. sama ini yang BIMTEK penjama BIMTEK tadi. itu. Itu aja sudah. BIMTEK. Oke, jadi untuk diawalinya kita harus punya NIB dulu gitu ya Bu Ari ya. Terus tinggal saling cari informasi aja gitu ya. BIMTEK-nya kapan sih yang dari Dinkes? Kan biar gratis. Ya, tis. Nah, gratis tis. Oke deh. Sudah 1 jam ini obrolan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk mitra muslim ini Bu Ari dan Iya. juga Pak Tio. Ya, mungkin kami berharap bahwa masyarakat terutama pelaku usaha kuliner gitu, baik itu olahan rumah tangga, catering, jasa boga, serta warung maupun restoran yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang secara umum, monggo kami welcome saat ada harapan, ada diskusi maupun pertanyaan kepada kami di Timja, kami di tim kelompok kerja kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan di bidang P2. Jadi monggo kami open untuk masukannya, termasuk sebenarnya di Kabupaten Lumajang ini ada yang namanya Pawarto. Jadi Pawarto ini paguyuban warung resto yang ada di Lumajang. Ini juga banyak interaksi, update informasi di sana. Mungkin juga tidak ke kami karena terjauh, mungkin bisa sharing juga ke Pawarto itu ya? tersebut. Oke, kalau Iya. dari Pak Tio? Ya, teman-teman yang saat ini belum punya nomor induk berusaha atau NIB, kemudian LSHS, saran saya memang segera untuk mendaftarkan itu tadi. Minimal kita punya NIB. Ya. Untuk kategori restoran itu kodenya KBLI 56101. Jadi kenapa seperti ini? Ini menambah pasar ya, menambah nilai jual kita, kemudian kita bisa promosikan ke pemerintah karena kalau tanpa nomor induk itu kita memang tidak bisa masuk ke dinas-dinas. Jadi SLHS ini
malah memudahkan kita untuk promosi lebih luas seperti itu. Oh iya, berarti sampai sekarang juga lalapan Armet udah jadi ini ya menu andalan di dinas-dinas gitu ya. Karena Sebagian. karena kan masuk sudah punya katalog ya. Sudah masuk karena kan katalog sudah punya lokal. SLAS ini Betul, iya. gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Tio dan juga Ibu Ari atas kedatangannya, sharing informasinya juga. Semoga sehat selalu, Amin. sukses untuk lalapan Armetnya, ya Amin, Pak. terima kasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra Muslim, tuntas sudah kebersamaan kita di Oase Bincang Spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami ya. Saya Kiki Rizkyani pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Oasa